Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara denting piring yang beradu dengan wastafel menjadi melodi tunggal di dapur kediaman keluarga Bramantio pagi itu. Arini, dengan rambut yang diikat asal dan daster batik yang warnanya mulai memudar, sedang sibuk berkutat dengan sisa-sisa lemak di penggorengan. Uap dari nasi goreng yang baru saja ia sajikan masih mengepul di meja makan. Namun aromanya tak mampu mencairkan suasana dingin yang menyelimuti rumah itu. Arini sudah terbiasa bangun pukul 4 pagi. Menyapu, mengepel, mencuci pakaian, hingga menyiapkan sarapan untuk suaminya, Randy, dan adik iparnya, Siska. Namun, bagi keluarga ini, semua dedikasi Arini seolah-olah adalah kewajiban seorang pelayan yang tak digaji, bukan bentuk kasih sayang seorang istri atau kakak ipar. Arini, mana kopi hitamku? Kamu ini sengaja yang membuatku terlambat. Suara melengking Siska pecah dari arah ruang tengah. Tak lama kemudian, seorang gadis muda dengan riasan tebal dan pakaian kantor yang sangat ketat masuk ke dapur. Siska, adik kandung Randy yang baru saja diterima bekerja sebagai staf administrasi di PT Mega Citra, menatap Arini dengan pandangan merendahkan. Ia melempar tas belanjaan kertas bermerek ke atas meja makan yang bersih. Hampir saja mengenai piring nasi goreng. Sabar, Siska. Ini kopinya baru saja mau aku antar ke depan. Ucap Arini lembut sembari meletakkan cangkir porselen di hadapan iparnya. Siska menyesap kopi itu sedikit. Lalu sedetik kemudian ia menyemburkannya kembali ke lantai. Cih, panas sekali. Kamu mau membuat lidahku melepuh? Kamu tahu tidak? Hari ini ada rapat penting di kantor? Kalau lidahku sakit, konsentrasiku buyar, dan itu semua karena kecerobohanmu. Arini menghela napas, mengambil kain lap untuk membersihkan tumpahan kopi di lantai. Maaf, aku akan buatkan yang baru dengan sedikit es batu. Tidak usah. Nafsu makanku sudah hilang melihat wajahmu yang kusam itu. Ketus Siska. Ia menarik kursi dengan kasar dan duduk sambil menyilangkan kaki. Matanya memperhatikan kuku-kukunya yang baru saja dimanicure. Aku heran pada Mas Randy. Kenapa dia masih mempertahankan wanita sepertimu di rumah ini? Lihat dirimu, Arini. Kamu tidak punya kelas. Kulitmu kasar, baumu bau bawang, dan pendidikanmu? Hanya lulusan SMA di desa terpencil, kan? Arini terhenti dari aktivitas mengelap lantai. Tangannya mencengkeram kain lap dengan kuat. Ia ingat betul, 3 tahun lalu, Randy datang ke desanya, memohon pada ayahnya untuk meminang Arini. Saat itu, Randy bukan siapa-siapa. Randy adalah pria yang hampir bangkrut, dan Arini, dengan segala sumber daya yang ia miliki secara rahasia, telah membantu Randy bangkit hingga pria itu bisa memiliki posisi manajer saat ini. Namun, demi sebuah janji pada mendiang ibunya untuk hidup rendah hati dan mencari cinta sejati, Arini memilih menyembunyikan identitas aslinya sebagai pewaris tunggal keluarga konglomerat Wijaya. Aku istrimu Mas Randy, Siska. Setidaknya hargailah aku sebagai kakak iparmu, ujar Arini pelan namun tegas. Siska tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya terdengar sangat merendahkan. Kakak ipar? Jangan mimpi. Di mataku, kamu itu cuma parasit. Kamu beruntung Mas Randy punya hati malaikat karena mau memungutmu dari lumpur desa. Kalau bukan karena kebaikan Mas Randy yang memberimu makan dan tempat berteduh, kamu itu cuma sampah yang membusuk di jalanan, Arini. Sampah yang bahkan tidak layak diinjak. Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat hati Arini. Sampah. Itulah sebutan yang ia terima setiap hari selama 2 tahun terakhir sejak Siska lulus kuliah dan tinggal bersama mereka. Tiba-tiba, Randy turun dari lantai 2. Ia sudah rapi dengan kemeja slim fit dan dasi sutra. Wajahnya yang tampan terlihat gusar. Bukannya membela istrinya yang sedang dihina, Randy justru menatap Arini dengan tatapan dingin. Arini, kenapa lantai ini basah semua? Dan kenapa kamu belum menyiapkan bekal makan siangku? Tanya Randy tanpa nada sayang sedikit pun. Mas, adikmu baru saja menyiramkan kopi ke lantai, dan dia bilang, sudahlah, potong Randy cepat. Jangan selalu menyalahkan Siska. Dia itu sedang stres karena tekanan kerja di PT Mega Citra.
Kamu tahu sendiri kan, perusahaan itu adalah raksasa konstruksi. Siska sedang berjuang untuk karirnya. Sementara kamu hanya di rumah. Tidak melakukan apa-apa selain mengurus hal sepele begini saja tidak becus. Arini menatap suaminya, mencari sisa-sisa cinta di mata pria itu. Namun yang ia temukan hanyalah ambisi dan rasa malu. Randy seolah malu memiliki istri yang terlihat seperti pelayan rumah tangga. Mas, aku menyiapkan semua kebutuhanmu setiap hari. Apa itu tidak ada artinya? Suara Arini mulai bergetar. Randy mendengus. Artinya apa? Uang yang kukeluarkan untuk biaya hidupmu jauh lebih besar daripada tenagamu. Sudah, bersihkan lantai itu. Aku berangkat sekarang. Siska, ayo berangkat. Nanti kita terlambat masuk kantor. Siska berdiri, mengambil tasnya, dan sebelum melangkah keluar, ia sengaja menginjak tangan Arini yang masih berada di lantai untuk mengelap sisa kopi. Oh! Arini memekik kesakitan. UPS, sengaja. Bisik Siska tepat di telinga Arini dengan senyum licik. Ingat kata-kataku tadi. Sampah. Jangan pernah merasa setara dengan kami. Sebentar lagi, Mas Randy akan sadar bahwa tempatmu bukan di rumah mewah ini, tapi di tempat pembuangan akhir. Mereka berdua pergi, meninggalkan Arini yang bersimpuh di lantai dapur yang dingin. Air mata Arini jatuh satu persatu, membasahi lantai yang baru saja ia bersihkan. Ia menatap tangannya yang memerah akibat injakan sepatu hak tinggi Siska. Arini berdiri perlahan. Ia berjalan menuju kamarnya yang terpisah. Kamar kecil di dekat area cuci yang kini ia tempati karena Siska mengambil alih kamar tamu yang lebih besar. Ia meraih sebuah ponsel pintar yang sangat tipis dan canggih dari balik tumpukan kain spray di lemari. Ia menekan sebuah tombol cepat. Hanya dalam satu nada dering, suara pria di seberang sana menjawab dengan nada yang sangat hormat, hampir gemetar. Selamat pagi, Ibu Ketua. Apakah ada perintah? Arini mengusap air matanya. Tatapannya yang semula lembut kini berubah menjadi tajam dan sedingin es. Aura kepemimpinan yang ia tekan selama bertahun-tahun kini meluap keluar. Antar mobil ke titik penjemputan B dalam 10 menit. Dan panggil Pak Broto, Direktur Utama Mega Citra. Katakan padanya, pemilik saham mayoritas akan melakukan inspeksi mendadak dalam waktu dekat. Arini melihat bayangannya di cermin. Sampah? Ia tersenyum tipis. Dunia belum tahu bahwa sampah yang mereka injak hari ini adalah pemilik dari seluruh gedung tempat mereka mencari nafkah. Siang itu, matahari Jakarta terasa membakar, namun suhu di dalam ruang tamu keluarga Bramantio terasa jauh lebih membekukan. Arini baru saja selesai menjemur setumpuk pakaian ketika ia mendapati ibu mertuanya, Ibu Sarah, sudah duduk di sofa ruang tamu dengan wajah tertekuk. Di sampingnya, Siska tampak sibuk memainkan ponsel, sesekali membisikkan sesuatu ke telinga ibunya yang membuat sang ibu mengangguk-angguk tajam. Arini masuk dengan tangan yang masih lembab. Ibu sudah datang? Mau Arini buatkan teh hangat atau jus jeruk? Ibu Sarah tidak menjawab tawaran itu dengan keramahan. Ia justru melemparkan sebuah map coklat ke atas meja kopi. Simpan tehmu itu, Arini. Kita perlu bicara serius. Duduk. Arini duduk di kursi kayu di seberang mereka. Perasaannya mulai tidak enak. Sejak awal pernikahan, Ibu Sarah memang tidak pernah menyetujui hubungan Randy dengan Arini. Baginya, Randy yang tampan dan mulai mapan seharusnya mendapatkan wanita dari kalangan sosialita yang bisa menyokong status keluarga mereka, bukan gadis yatim piatu dari desa yang hanya membawa kain kebaya kumal saat pindah ke Jakarta. Ibu sudah bicara dengan Randy semalam. Buka Ibu Sarah dengan nada bicara yang ditekan. Karir Randy di PT Mega Citra sedang di puncak. Dia kandidat kuat untuk posisi senior manager. Tapi ada satu ganjalan besar bagi masa depannya. Kamu. Arini mengerutkan kening. Saya, Bu? Apa hubungannya karir Mas Randy dengan saya? Selama ini saya selalu mendukungnya, memastikan rumah ini rapi, dan semua kebutuhannya terpenuhi. Siska menyela dengan tawa mengejek. Dukungan? Kamu pikir menyuci celana dalam Mas Randy itu dukungan karir? Arini, buka matamu. Di dunia bisnis, istri adalah aksesori, sekaligus
aset. Mas Randy sering diundang ke gala dinner, ke pertemuan tingkat tinggi. Dan apa yang dia bawa? Seorang istri yang bahkan tidak tahu bedanya wine dengan jus sirup? Kamu itu beban. Ibu Sarah mengangguk setuju. Tadi pagi, Siska memberitahu ibu bahwa ada putri dari kolega direktur PT Mega Citra, namanya Clarissa, yang sangat menyukai Randy. Keluarga Clarissa punya jaringan luas. Kalau Randy menikah dengannya, jangankan jadi manajer, jadi direktur pun jalan akan terbuka lebar. Jantung Arini mencelos. Ia menatap ibu mertuanya dengan tidak percaya. Ibu meminta Mas Randy untuk berkhianat? Kami sudah menikah secara sah, Bu. Sah bisa dibatalkan dengan satu tanda tangan di atas materai. Arini, ujar Ibu Sarah dingin. Jangan egois. Kalau kamu memang mencintai Randy, kamu harus tahu diri. Kamu tidak punya apa-apa. Harta tidak punya. Koneksi tidak ada. Kamu hanya sampah yang menempel di sepatu Randy, membuatnya berat untuk melangkah maju. Kamu harus pergi dari rumah ini. Arini menarik napas panjang, berusaha mengendalikan gemuruh di dadanya. Apakah Mas Randy menyetujui ini? Mas Randy tidak punya pilihan, sahut Siska ketus. Tadi pagi dia sudah mengeluh betapa malunya dia karena teman-temannya mulai bertanya kenapa istrinya tidak pernah terlihat di acara-acara penting. Dia sudah muak denganmu, Arini. Cuma dia terlalu kasihan untuk mengatakannya langsung padamu. Jadi, kami di sini untuk membantunya. Siska kemudian bangkit, berjalan mengitari Arini seolah sedang menginspeksi barang rongsokan. Ibu sudah menyiapkan surat pernyataan cerai di dalam map itu. Tanda tangani, dan kamu boleh bawa baju-baju dastermu itu keluar dari sini. Kami akan memberimu uang pesangon 10 juta rupiah. Anggap saja itu upahmu jadi pembantu di sini selama 2 tahun. Itu sudah lebih dari cukup untuk beli sawah di desamu yang terpencil itu, kan? Arini menatap map coklat itu. Tangannya tidak gemetar. Justru hatinya mulai mengeras bagai batu karang. Ia teringat bagaimana ayahnya, mendiang Pak Wijaya, pernah berpesan. Arini, emas tetaplah emas meski terbenam di kubangan lumpur. Tapi jika lumpur itu mulai mencoba mematikan sinarmu, saatnya kamu bangkit dan menunjukkan siapa pemilik tanah tempat lumpur itu berpijak. Aku tidak akan menandatanganinya sekarang, ucap Arini dengan suara rendah namun bertenaga. Apa? Kamu mau melawan? Teriak Ibu Sarah, wajahnya memerah. Bukan melawan, Bu. Aku hanya ingin mendengar langsung dari mulut Mas Randy malam ini. Jika dia memang merasa aku adalah sampah yang menghambat jalannya, aku sendiri yang akan berjalan keluar tanpa membawa 1 rupiah pun dari kalian, ujar Arini. Matanya menatap tajam ke arah Siska, membuat adik iparnya itu sedikit tersentak karena belum pernah melihat Arini seberani itu. Heh, sok suci. Siska mencibir untuk menutupi kegugupannya. Paling-paling kamu cuma mau memeras Mas Randy lebih banyak lagi. Ingat ya, minggu depan ada pesta besar ulang tahun PT Mega Citra. Semua orang penting akan hadir. Dan aku sudah memastikan pada Mas Randy bahwa kamu dilarang keras muncul di sana. Kalau kamu berani datang dan memalukan kami, aku sendiri yang akan menyeretmu keluar di depan orang banyak. Arini berdiri, tinggi badannya yang proporsional dan postur tubuhnya yang tegak tiba-tiba memberikan aura intimidasi yang tak bisa dijelaskan. Pesta itu. Ya, aku dengar itu akan menjadi pesta yang sangat besar. Mungkin di sanalah semua nasib kita akan ditentukan, Siska. Ibu Sarah dan Siska saling pandang, merasa aneh dengan ketenangan Arini. Jangan banyak bicara. Pergi ke dapur dan siapkan makan malam yang mewah. Ibu ingin makan enak hari ini sebagai perayaan karena sebentar lagi rumah ini akan bersih dari parasit sepertimu. Perintah Ibu Sarah sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Arini tidak membantah. Ia berjalan menuju dapur. Namun bukan untuk memasak dengan hati yang hancur. Di balik dinding dapur, ia kembali merogoh ponsel rahasianya. Ada pesan masuk dari asisten pribadinya. Yuda, Ibu Ketua, semua persiapan untuk pesta ulang tahun perusahaan sudah selesai. Pak Broto sudah membersihkan daftar tamu sesuai instruksi Anda. Dan mengenai PT Mega Citra,
Perusahaan itu sebenarnya sedang mengalami krisis arus kas karena korupsi kecil-kecilan di tingkat staf administrasi. Apakah Anda ingin saya menindaklanjutinya? Arini mengetik balasan dengan cepat. Biarkan saja dulu. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka merasa besar di atas pondasi yang rapuh. Dan Yuda, siapkan dokumen kepemilikan aset rumah atas nama Randy Bramantio. Aku ingin tahu siapa sebenarnya pemilik sah tanah yang ditempati ibu mertuaku sekarang. Arini meletakkan ponselnya. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit Jakarta yang mulai jingga. Ia baru saja menyadari satu hal. Selama ini ia terlalu baik. Ia membiarkan mereka memanggilnya sampah karena ia pikir cinta bisa mengubah segalanya. Namun sekarang ia sadar, sampah yang sebenarnya adalah mereka yang merasa mulia dengan merendahkan orang lain. Malam itu, Randy pulang dengan wajah lesu. Saat Arini mencoba mengajaknya bicara, Randy hanya menghindar dan masuk ke kamar kerja. Randy bahkan tidak berani menatap mata Arini. Pengecut, pikir Arini. Suaminya adalah seorang pengecut yang berlindung di balik ketiak ibunya dan ambisi butanya. Arini kembali ke kamar kecilnya. Ia menatap gaun hitam sederhana yang tergantung di balik pintu. Itu bukan gaun yang akan ia pakai ke pesta nanti. Ia sudah menyiapkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang akan membuat seluruh keluarga Bramantio bersujud di kakinya. Siska benar, bisik Arini pada kegelapan. Tempatku memang bukan di sini. Tapi di atas sana, di tempat yang bahkan untuk mendongak pun kalian tidak akan sanggup. Pagi berikutnya, suasana di rumah keluarga Bramantio berubah menjadi medan pamer yang memuakan. Sebuah mobil ekspedisi mewah berhenti di depan gerbang, mengantarkan 3 buah kotak berwarna biru tua dengan pita emas melingkar di atasnya. Siska berlari keluar dengan antusiasme yang meledak-ledak, seolah-olah ia baru saja memenangkan lotre triliunan rupiah. Sudah datang. Bu, lihat, undangannya sudah datang, teriak Siska. Suaranya menggema ke seluruh penjuru rumah, sengaja agar Arini yang sedang menyapu teras mendengarnya. Di dalam kotak tersebut, terdapat kartu undangan fisik yang terbuat dari bahan akrilik tebal berwarna emas dengan grafir laser yang sangat halus. Itu adalah undangan resmi untuk pesta ulang tahun ke-25 PT Mega Citra. Di kalangan karyawan, mendapatkan undangan fisik, bukan sekadar memo digital, adalah simbol status bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang boleh masuk ke jajaran elit perusahaan. Ibu Sarah keluar dari kamar dengan kacamata bacanya, mengelus permukaan kartu itu seolah itu adalah benda suci. Luar biasa. Jadi ini undangan pesta perusahaan paling bergengsi di Jakarta? Randy benar-benar hebat bisa memboyong kita ke sana. Siska melirik Arini yang masih memegang sapu di sudut teras. Dengan gerakan sengaja, Siska mengibaskan kartu emas itu di depan wajah Arini. Lihat ini, Arini. Bau uang, kan? Kamu pasti tidak pernah melihat yang seperti ini seumur hidupmu. Oh, maaf, aku lupa. Kamu kan tidak diundang. Di balik kartu ini ada barcode khusus. Hanya orang-orang yang punya nilai yang bisa masuk. Dan kamu? Kamu hanya akan membuat alat pemindainya rusak karena mendeteksi kemiskinan. Ejek Siska sambil tertawa kecil. Arini hanya menatap kartu itu dengan datar. Ia tahu persis kartu itu. Bahkan, ia sendirilah yang menyetujui desain akrilik emas tersebut bulan lalu melalui email terenkripsi dari asistennya. Biaya pembuatan satu kartu itu saja setara dengan gaji Siska selama 2 bulan. Mas Randy mana? Tanya Arini tenang, mengabaikan ejekan Siska. Mas Randy sudah berangkat lebih pagi. Dia ada pertemuan private dengan para direksi, jawab Siska ketus. Dan dia menitipkan pesan padaku. Katanya, jangan sampai kamu nekat datang ke hotel tempat acara berlangsung hanya untuk membawakannya bekal atau kunci yang tertinggal. Dia bilang, dia tidak mau rekan-rekannya melihat istrinya yang berpenampilan seperti embok jamu ini. Ibu Sarah menimpali sambil duduk di kursi teras. Randy benar. Kamu di rumah saja. Arini, gosok baju-baju pesta kami sampai licin. Itu kontribusi maksimal yang bisa kamu berikan. Jangan bermimpi ingin mencicipi makanan hotel berbintang. Lidah desamu tidak akan cocok dengan caviar dan truffle. Arini meletakkan sapunya.
Ia menatap ibu mertuanya lurus lurah. Jika Mas Randy sendiri yang tidak menginginkanku hadir, aku tidak akan memaksa. Tapi ingat Bu, dalam pesta sebesar itu, kadang kursi yang paling tinggi justru diperuntukkan bagi mereka yang paling tidak terduga. Halah, bicara apa kamu? Sok puitis. Siska mencibir. Sudah, sana masuk. Cuci baju kantorku. Aku mau pakai blazer yang paling mahal untuk persiapan nanti. Arini masuk ke dalam rumah tanpa kata. Ia menuju kamar kecilnya dan mengunci pintu. Ia mengeluarkan ponsel rahasianya. Ada puluhan pesan yang masuk, termasuk dari Pak Broto, sang direktur utama. Ibu Ketua, kami sudah mengirimkan undangan khusus VIP nomor 001 ke alamat rahasia Anda. Kami juga sudah menyiapkan protokoler pengamanan ketat. Apakah Anda benar-benar akan membuka identitas Anda di pesta nanti? Beberapa pemegang saham mulai gelisah karena mereka belum pernah melihat wajah pemilik sebenarnya. Arini mengetik balasan. Ya, sudah saatnya Mega Citra melakukan pembersihan besar-besaran. Pastikan semua media hadir. Aku ingin momen ini menjadi peringatan bagi siapapun yang merasa bisa berkuasa dengan cara menginjak orang lain. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Namun ia tahu itu adalah Yuda, asisten pribadinya yang lain yang bertugas di lapangan. Ibu, saya menemukan fakta menarik. Siska Bramantio mencoba melakukan manipulasi data anggaran catering untuk pesta nanti. Dia bekerja sama dengan salah satu vendor untuk menaikkan harga dan mengambil selisihnya. Apakah ingin saya hentikan? Arini tersenyum tipis. Senyum yang mengandung bahaya. Jangan. Biarkan dia merasa menang. Biarkan dia merasa sangat tinggi hingga saat dia jatuh nanti. Tidak ada satu tulang pun yang tersisa utuh. Sore harinya, Randy pulang dengan wajah yang tampak lebih cerah namun tetap mengabaikan Arini. Ia membawa sebuah kotak gaun bermerek terkenal. Siska langsung menyambarnya, mengira itu untuknya. Wah, Mas, ini untukku. Bukan, Siska. Itu untuk Clarissa, anak Pak Komisaris yang lama. Mas akan menjemputnya dan datang bersamanya ke pesta. Itu strategiku untuk mendapatkan posisi senior manager. Ucap Randy tanpa rasa bersalah sedikit pun. Meski Arini berdiri hanya 2 meter darinya. Arini merasakan hatinya benar-benar mati rasa sekarang. Suaminya secara terang-terangan mengatakan akan membawa wanita lain ke pesta resmi kantornya. Sementara istrinya sendiri disuruh mengurusi cucian di rumah. Mas, kamu sadar apa yang kamu katakan? Tanya Arini lirih. Randy menoleh. Matanya berkilat penuh ambisi. Arini, tolong mengerti. Ini soal masa depanku. Kamu tidak bisa membantuku naik jabatan. Kamu hanya bisa memasak dan mencuci. Clarissa bisa memberiku dunia. Jadi, tolong jangan buat drama. Tetaplah di rumah. Jadilah istri yang penurut. Dan mungkin aku tidak akan menceraikanmu secepat itu. Randy berlalu menuju kamarnya. Diikuti Siska yang menjulurkan lidah ke arah Arini. Arini berdiri terpaku di ruang tengah yang mulai gelap. Ia tidak menangis kali ini. Ia merasa merdeka. Semua keraguan untuk menghancurkan keluarga ini telah sirna. Mereka bukan hanya tidak menghargainya sebagai istri, mereka telah menanggalkan kemanusiaan demi ambisi. Ia membuka laci kecil di meja riasnya yang tua, mengambil sebuah pin kecil berbentuk logo PT Mega Citra yang terbuat dari berlian murni, tanda kepemilikan tertinggi perusahaan yang hanya ada satu di dunia. Nikmatilah malam terakhir kalian sebagai orang terpandang. Bisik Arini. Karena besok, sampah, ini yang akan menentukan apakah kalian masih layak menghirup udara di perusahaan milikku atau tidak. Besok adalah hari pesta itu. Hari di mana emas akan menunjukkan kilaunya. Dan sampah akan kembali ke tempat yang semestinya, tempat pembuangan. Malam sebelum pesta besar itu menjadi malam yang paling sibuk sekaligus paling sunyi bagi Arini. Di ruang tengah, Siska dan Ibu Sarah sibuk mencoba berbagai macam perhiasan dan sepatu hak tinggi. Gelak tawa mereka memenuhi ruangan, membicarakan betapa mewahnya kehidupan mereka nantinya jika Randy berhasil mendapatkan promosi dan bersanding dengan Clarissa. Mereka seolah sudah menganggap Arini tidak ada. Sesosok hantu yang hanya berfungsi untuk memastikan kopi mereka tetap hangat.
Arini memilih masuk ke kamarnya lebih awal. Ia mengunci pintu kayu yang sudah agak lapuk itu rapat-rapat. Di bawah cahaya lampu bohlam yang temaram, ia mengeluarkan ponsel ramping berwarna hitam legam yang selama ini ia sembunyikan di dalam lipatan kain sprei. Begitu layar menyala, puluhan notifikasi masuk. Semuanya adalah laporan penting yang bisa mengguncang bursa saham dalam sekejap. Arini menekan sebuah nomor dengan kode keamanan tingkat tinggi. "Halo, Yuda. Lakukan verifikasi terakhir," ucap Arini dengan suara yang rendah namun penuh otoritas. "Semua sudah siap, Ibu Ketua." Suara Yuda di seberang sana terdengar sangat sigap. "Pak Broto sudah saya instruksikan untuk tidak membocorkan identitas Anda kepada siapapun hingga saat Anda melangkah ke panggung utama. Mobil Rolls-Royce Phantom hitam sudah disiapkan di titik aman, 3 blok dari rumah Anda. Protokol keamanan pribadi Anda juga sudah standby dalam radius 500 meter. "Bagus," jawab Arini singkat. "Lalu, bagaimana dengan data yang aku minta mengenai audit internal di bagian administrasi?" "Seperti yang Anda duga, Ibu. Siska Bramantio terbukti melakukan penggelembungan dana catering dan dekorasi untuk acara besok. Ia bekerja sama dengan oknum vendor untuk mencairkan selisih dana sebesar 500 juta rupiah. Saya sudah memegang semua bukti transfer dan rekaman percakapannya." Arini tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tak pernah terlihat oleh Randy maupun Siska. "Simpan itu sebagai kejutan terakhir. Bagaimana dengan Randy?" Yuda terdiam sejenak sebelum menjawab. "Pak Randy sedang berada di sebuah restoran mewah saat ini bersama Clarissa. Dia mencoba meyakinkan Clarissa agar ayahnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Pak Randy juga menjanjikan bahwa dia akan segera menyelesaikan masalah domestiknya. Yang kami asumsikan adalah proses perceraian dengan Anda, Ibu." Dada Arini berdenyut sedikit. Namun itu bukan lagi rasa sakit hati, melainkan rasa jijik yang mendalam. Begitu ya? Dia benar-benar sudah membuang segalanya demi jabatan yang bahkan tidak dia ketahui siapa pemiliknya. "Ibu, apakah Anda yakin ingin melakukan ini di depan publik? Ini akan menjadi skandal besar bagi keluarga mereka," tanya Yuda hati-hati. "Mereka yang memulainya. Yuda. Mereka menyebutku sampah. Mereka menginjak-injak harga diriku di rumah yang sebenarnya kubayar dengan uangku sendiri. Mereka perlu tahu bahwa dunia tidak berputar di sekitar ambisi buta mereka. Besok, aku bukan lagi Arini yang malang. Besok, aku adalah pemilik takdir mereka." Tiba-tiba, pintu kamar Arini digedor dengan kasar. Arini dengan cekatan mematikan ponsel dan menyembunyikannya di balik bantal. "Arini, keluar kamu. Dasar pemalas!" teriak Siska dari balik pintu. Arini membuka pintu. Siska berdiri di sana dengan wajah ketus, memegang sebuah gaun panjang berbahan satin murahan yang warnanya sudah agak kusam. "Ini, setrika gaun ini sekarang juga. Aku mau memakainya untuk after party besok kalau aku bosan dengan gaun utamaku. Dan ingat, jangan sampai ada lipatan sedikit pun. Kalau sampai rusak, kamu harus menggantinya dengan gajimu. Oh maaf, kamu kan tidak punya gaji. Kamu harus menggantinya dengan menjual ginjalmu." Siska melempar gaun itu ke wajah Arini. Arini menangkap gaun itu dengan tenang. Matanya menatap Siska dengan tatapan yang sangat dalam, membuat Siska tiba-tiba merasa merinding tanpa alasan. "Kenapa kamu melihatku seperti itu? Mau melawan?" tantang Siska, meski suaranya sedikit bergetar. "Tidak, Siska. Aku hanya sedang berpikir, betapa indahnya pakaian yang kamu kenakan hari ini. Nikmatilah, karena besok mungkin kamu tidak akan mampu membeli sehelai benang pun," ujar Arini datar. "Apa maksudmu? Dasar orang gila. Cepat kerjakan." Siska menghentakkan kakinya dan pergi dengan perasaan dongkol. Arini kembali menutup pintu. Ia tidak menyetrika gaun itu. Ia justru meletakkannya begitu saja di kursi. Ia kembali mengambil ponselnya. Ada satu panggilan masuk lagi. Kali ini dari Pak Broto, Direktur Utama PT Mega Citra. "Selamat malam, Ibu Wijaya." Suara Pak Broto terdengar sangat formal dan penuh hormat.
Saya hanya ingin mengonfirmasi bahwa kursi utama di meja nomor 1 sudah dikosongkan untuk Anda. Seluruh jajaran direksi sudah saya beritahu bahwa akan ada tamu kehormatan tertinggi yang datang. Mereka sangat gugup, Bu. Biarkan mereka gugup. Broto, aku ingin melihat siapa saja yang bekerja dengan jujur dan siapa yang hanya pandai menjilat. Dan satu lagi, jika Anda melihat pria bernama Randy Bramantio mencoba mendekati meja direksi besok, biarkan saja. Aku ingin dia merasa sudah sangat dekat dengan impiannya, tepat sebelum aku menarik tanah dari bawah kakinya. Dimengerti, Ibu Ketua. Sampai jumpa di pesta besok malam. Arini mematikan ponselnya. Ia berjalan menuju jendela kamar yang kecil, menatap bintang-bintang di langit Jakarta yang tertutup polusi. Selama 2 tahun ini, ia telah bersabar. Ia telah memberikan Randy kesempatan berkali-kali untuk membuktikan bahwa cintanya tulus tanpa memandang kasta. Namun, malam ini adalah jawaban akhirnya. Besok, tidak ada lagi Arini si sampah. Besok, dunia akan melihat Arini Wijaya, sang pemegang kendali Mega Citra. Ia membayangkan wajah Siska saat melihatnya duduk di kursi yang bahkan untuk menyentuhnya pun Siska tidak layak. Ia membayangkan wajah Randy saat menyadari bahwa wanita yang ia sia-siakan adalah wanita yang memegang kunci masa depannya. Malam ini adalah malam terakhir aku menjadi pelayan di rumah ini, bisik Arini pada angin malam. Besok, kalianlah yang akan mengemis padaku. Ia pun membaringkan tubuhnya, tidur dengan ketenangan yang mematikan, sementara di ruang sebelah, keluarga suaminya masih sibuk merencanakan masa depan di atas penderitaannya. Pagi hari di hari pesta besar itu tiba dengan atmosfer yang sangat mencekam bagi Arini. Sejak fajar menyingsing, rumah itu sudah seperti kapal pecah. Penata rias panggilan datang untuk mendandani Siska dan Ibu Sarah. Ruang tamu penuh dengan peralatan make-up, parfum yang menyengat, dan tumpukan pakaian mahal yang disewa Siska dengan uang hasil, potongan, dana kantor yang ia curi. Randy tampak mondar-mandir di ruang tengah, berkali-kali memeriksa jam tangannya. Ia tampak sangat tampan dengan setelan tuxedo custom fit berwarna biru dongker. Namun, di mata Arini, ketampanan itu kini terasa hambar, tertutup oleh aroma ambisi yang busuk. Arini, mana sepatu pantofelku yang hitam? Yang sudah kucuci kemarin, teriak Randy dari ambang pintu kamarnya. Arini datang membawa sepatu yang sudah mengkilap sempurna. Ini, Mas, sudah aku semir 2 kali. Randy mengambil sepatu itu tanpa menatap istrinya. Ia duduk di kursi sambil memakainya dengan terburu-buru. Dengar, Arini, sekali lagi aku ingatkan. Hari ini adalah hari paling menentukan dalam hidupku. Pak Broto bilang akan ada kejutan besar di pesta nanti. Pemilik saham terbesar, sang ketua dewan komisaris, dikabarkan akan hadir secara personal. Ini kesempatan langka. Jika aku bisa memberikan kesan baik, aku tidak perlu lagi merangkak dari bawah. Arini berdiri diam, memperhatikan suaminya. Dan bagaimana denganku, Mas? Apakah aku benar-benar tidak punya tempat di hari pentingmu? Randy menghentikan gerakannya. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri dan menatap Arini dengan tatapan yang sangat asing. Arini, ayolah. Kita sudah bicara soal ini. Kamu lihat dirimu sendiri di cermin. Kamu baik, kamu rajin, tapi kamu bukan orang yang cocok untuk acara seperti ini. Aku akan menjemput Clarissa. Dia sudah menyiapkan gaun yang serasi dengan tuksedoku. Dia tahu cara bicara dengan para ekspatriat dan pejabat. Kalau aku membawamu, apa yang akan kamu lakukan di sana? Menanyakan resep nasi goreng pada istri para direktur. Jadi, kamu lebih memilih membawa wanita lain daripada istrimu sendiri? Tanya Arini. Suaranya tetap tenang meski hatinya sedang mencatat setiap kata sebagai bukti akhir. Ini bisnis, Arini, bukan soal perasaan. Bentak Randy. Jangan jadi beban yang menarikku turun saat aku hampir mencapai puncak. Tetaplah di sini. Jaga rumah. Besok, setelah semua ini sukses, aku akan memberimu uang lebih untuk belanja. Tapi hari ini, tolong jangan muncul di hadapanku.
Siska keluar dari kamar dengan gaun merah menyala yang sangat mencolok. Sudahlah, Mas. Kenapa masih meladeni sampah ini? Ayo berangkat. Clarissa sudah mengirim pesan. Dia sudah siap di apartemennya. Siska kemudian menoleh ke arah Arini dengan senyum kemenangan. Oh ya, kakak ipar tersayang. Jangan coba-coba mengintip ke hotel lewat pintu belakangnya. Keamanan di sana sangat ketat. Orang sepertimu bahkan tidak akan lolos dari gerbang parkir. Mereka bertiga, Randy, Siska, dan Ibu Sarah, berjalan keluar menuju mobil yang sudah disewa Randy khusus untuk hari itu. Mereka pergi tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan Arini di ruang tamu yang berantakan dengan sisa-sisa tisu dan kapas kecantikan. Begitu deru mesin mobil menghilang, Arini menarik napas dalam-dalam. Ia masuk ke kamarnya, namun bukan untuk menangis. Ia membuka lemari kecil yang terkunci di sudut ruangan. Di dalamnya, ada sebuah koper perak yang ramping. Ia membukanya. Sebuah gaun berwarna champagne dengan taburan payet yang dijahit tangan menggunakan kristal asli berkilauan di bawah lampu kamar. Itu adalah karya desainer kelas dunia yang dikirimkan khusus dari Paris minggu lalu. Di sampingnya, terdapat kotak perhiasan berisi kalung berlian teardrop yang nilainya bisa membeli 10 rumah yang sedang ia tempati sekarang. Ponsel rahasianya bergetar. Sebuah pesan dari Yuda. Ibu, kendaraan sudah berada di posisi. Tim penata gaya profesional sudah menunggu di hotel transit untuk mempersiapkan penampilan final Anda. Pak Randy baru saja menjemput Nona Clarissa. Mereka sedang menuju lokasi acara. Arini mengetik balasan. Laksanakan. Pastikan semua kamera wartawan fokus pada pintu utama saat aku tiba. Dan Yuda, pastikan surat pemutusan hubungan kerja untuk Siska Bramantio dan surat pembatalan promosi untuk Randy Bramantio sudah ada di tanganku malam ini. Arini segera mengganti pakaian dasternya dengan pakaian kasual yang rapi, lalu keluar lewat pintu samping. Di sana, sebuah sedan hitam mewah dengan kaca gelap sudah menunggu. Seorang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam membukakan pintu untuknya dan membungkuk hormat. Selamat siang, Ibu Wijaya. Silakan masuk, ucap sang pengawal. Di dalam mobil, Arini melihat ke arah rumah kecil itu untuk terakhir kalinya. Rumah tempat ia mencoba menjadi istri yang baik namun justru diinjak-injak. Ke Hotel Grand Hyatt sekarang, perintah Arini. Suaranya kini bukan lagi suara istri yang tertindas, melainkan suara seorang pemimpin yang siap melakukan pembersihan. Sesampainya di hotel transit, tim penata rambut dan perias wajah terbaik menyambutnya. Mereka bekerja dengan sangat efisien. Rambut Arini yang biasanya hanya diikat asal kini ditata menjadi sanggul modern yang elegan, menonjolkan leher jenjang dan aura bangsawannya. Riasan wajahnya sangat halus namun memberikan kesan kuat dan berwibawa. Saat Arini mengenakan gaun champagne tersebut dan memasangkan kalung berliannya, semua orang di ruangan itu terdiam. Mereka seolah melihat Dewi yang baru turun ke bumi. Tidak ada lagi jejak Arini si gadis desa. Yang ada hanyalah Arini Wijaya, wanita paling berkuasa di industri konstruksi nasional. Ibu tampak sangat luar biasa, puji kepala penata gaya dengan tulus. Arini menatap pantulannya di cermin besar. Ia menyentuh pin berlian kecil di dadanya, lambang kekuasaan Mega Citra. Randy bilang aku adalah beban yang menariknya turun. Mari kita lihat, siapa yang akan ditarik turun oleh siapa malam ini. Tepat pukul 7 malam, Arini melangkah keluar menuju lobi hotel transit. Di bawah sana, sebuah Rolls-Royce Phantom sudah menunggu dengan bendera kecil berlogo perusahaan di kap depannya. Pengkhianatan Randy telah tuntas. Dan sekarang saatnya Arini memulai pembalasannya. Pesta baru saja dimulai, dan sang pemilik panggung utama telah siap untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Di sebuah penthouse eksklusif yang terletak tepat di lantai teratas Hotel Grand Hyatt, hanya 5 lantai di atas ballroom tempat pesta berlangsung, Arini berdiri di depan jendela kaca setinggi langit-langit. Di bawah sana, kemacetan Jakarta terlihat seperti aliran cahaya keemasan. Ia bisa melihat deretan mobil mewah yang mulai mengantre di lobi utama hotel, mengantarkan para tamu penting ke acara ulang tahun PT Mega Citra. Di salah satu mobil itu, mungkin Randy sedang tertawa bersama Clarissa,
Atau Siska sedang sibuk membetulkan riasannya sambil menghina orang-orang di sekitarnya. Arini menarik napas panjang, membiarkan ketenangan menguasai dirinya. Ibu, sepatu Anda sudah siap. Yuda, asisten pribadinya, masuk ruangan dengan sarung tangan putih. Di tangannya terdapat sepasang stiletto kristal dari koleksi terbatas yang hanya diproduksi 3 pasang di dunia. Arini duduk di kursi beludru, membiarkan Yuda membantu mengenakan sepatu itu. Setiap detail dari penampilannya malam ini adalah sebuah pernyataan perang yang dibalut keanggunan. Gaun champagne yang ia kenakan kini terlihat semakin hidup saat terkena cahaya lampu kristal di ruangan itu. Payetnya memantulkan cahaya seperti ribuan bintang yang berpijar. "Bagaimana situasi di ballroom, Yuda?" tanya Arini. Suaranya tenang namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan. "Sangat ramai, Ibu. Pak Broto baru saja selesai menyapa para pemegang saham minoritas. Pak Randy dan Nona Clarissa sudah berada di dalam. Mereka duduk di baris ketiga, cukup dekat dengan panggung utama. Pak Randy tampak sangat bangga bisa mendampingi putri dari mantan komisaris itu. Sementara Nona Siska, dia sedang berada di area catering. Tampaknya sedang berdebat dengan kepala pelayan tentang jenis champagne yang disajikan." Arini tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung ironi. Dia pasti merasa sudah menjadi pemilik hotel ini hanya karena bekerja sebagai staf di perusahaanku. Kasihan sekali. Arini bangkit dan berjalan menuju cermin besar. Seorang penata rias memberikan sentuhan akhir pada bibirnya dengan warna merah marun yang tegas namun berkelas. Rambutnya yang biasanya kusam karena asap dapur, kini berkilau sehat, tergerai dengan gelombang yang sempurna di satu sisi bahunya. "Ibu, ini adalah pidato pembukaan yang disiapkan tim humas." Yuda menyodorkan sebuah tablet digital. Arini melirik sekilas, lalu mendorongnya kembali. "Aku tidak butuh teks. Yuda, aku sudah tahu apa yang harus kukatakan kepada orang-orang yang membangun kesuksesan di atas kebohongan. Apakah dokumen yang kuminta sudah siap?" Yuda mengangguk pasti. Ia membuka sebuah tas jinjing kulit dan mengeluarkan beberapa map dokumen. Ini adalah bukti transfer gelap dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Siska Bramantio melalui vendor fiktif. Dan ini adalah sertifikat tanah dan bangunan rumah yang ditinggali Pak Randy sekarang. Arini mengambil map sertifikat itu. Ia membukanya dan menatap nama yang tertera di sana. Arini Wijaya. Randy dan ibunya selalu merasa bahwa rumah itu adalah warisan keluarga Bramantio yang agung, padahal kenyataannya, saat Randy hampir bangkrut beberapa tahun lalu, Arinilah yang melunasi seluruh hutang bank dan membeli rumah itu melalui pihak ketiga agar Randy tidak merasa rendah diri. Ia melakukan itu karena cinta. Namun sekarang, cinta itu telah menguap bersama hinaan yang ia terima setiap hari. "Mereka pikir aku adalah sampah yang menumpang hidup," bisik Arini. "Mereka lupa siapa yang sebenarnya menyediakan atap di atas kepala mereka." "Ibu, mobil sudah siap di lobi khusus. Pak Broto akan menunggu Anda di depan pintu masuk VIP ballroom tepat pukul 8. Beliau sangat gugup. Ia sudah 3 kali menanyakan apakah ibu benar-benar akan menunjukkan wajah ibu malam ini. Katakan pada Broto untuk tenang. Dia sudah bekerja dengan baik selama aku bersembunyi. Malam ini adalah hadiah untuknya. Dan mimpi buruk bagi mereka yang berkhianat." Arini mengambil sebuah clutch kecil berwarna emas, memasukkan ponsel rahasianya ke dalamnya. Ia menatap bayangannya untuk terakhir kali. Tidak ada lagi Arini yang tunduk. Tidak ada lagi Arini yang tangannya kasar karena deterjen. Di depan cermin itu kini berdiri seorang penguasa yang siap mengambil kembali mahkotanya. "Ayo, Yuda. Jangan biarkan para tamu menunggu terlalu lama. Pesta yang sebenarnya belum dimulai sebelum aku datang." Arini melangkah keluar dari penthouse. Di sepanjang koridor, setiap staf hotel yang berpapasan dengannya secara refleks menunduk dalam, meskipun mereka tidak tahu siapa dia. Aura yang dipancarkan Arini begitu kuat, seolah-olah lantai yang ia pijak pun merasa terhormat. Mereka turun menggunakan lift khusus VIP yang langsung menuju lantai dasar tanpa berhenti. Di sana, sebuah iring-iringan 3 mobil mewah sudah menunggu. Di tengahnya, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam yang sangat ikonik dengan plat nomor khusus, W1DJA.
Dua orang pengawal dengan alat komunikasi di telinga mereka segera membuka pintu mobil. Arini masuk dengan gerakan yang sangat anggun. Duduk di jok kulit yang lembut. Di dalam mobil, ia melihat keluar jendela yang gelap. Ia melihat gedung kantor pusat PT Mega Citra yang menjulang tinggi di kejauhan. Gedung itu adalah bukti kerja keras mendiang ayahnya. Dan ia tidak akan membiarkan orang-orang seperti Randy dan Siska mengotori warisan itu lebih lama lagi. Ibu, kita akan sampai dalam 2 menit. Lapor sopir melalui interkom. Arini memejamkan mata sejenak, mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ia membayangkan wajah terkejut Randy, wajah pucat Siska, dan kehancuran harga diri Ibu Sarah. Bukan karena ia dendam secara buta, tapi karena ia ingin memberi mereka pelajaran paling berharga, bahwa martabat seseorang tidak diukur dari apa yang ia kenakan, tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang lain saat ia merasa di atas. Mobil pun berhenti tepat di depan karpet merah pintu masuk khusus. Di sana, Pak Broto, sang direktur utama yang paling disegani di industri itu, sudah berdiri tegak dengan keringat dingin yang membasahi dahi, siap menyambut sosok yang selama ini hanya ia ajak bicara lewat sambungan telepon terenkripsi. Waktunya tiba, gumam Arini. Pintu mobil terbuka. Cahaya lampu flash dari para jurnalis yang sudah menunggu di kejauhan mulai berkedip-kedip. Arini mengulurkan kakinya yang mengenakan sepatu kristal, melangkah keluar ke atas karpet merah, dan seketika itu juga, dunia di sekitar pintu masuk itu seolah berhenti berputar. Aula Grand Ballroom Hotel Grand Hyatt telah disulap menjadi sebuah istana modern. Ribuan bunga lili putih segar menghiasi setiap sudut, berpadu dengan aroma parfum mahal yang memenuhi udara. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya keemasan, memantul pada gelas-gelas kristal berisi champagne mahal yang dibawa oleh para pelayan berseragam rapi. Di tengah kerumunan orang-orang paling berpengaruh di ibu kota, Randy Bramantio tampak bersinar. Ia berdiri tegak di samping Clarissa, yang mengenakan gaun merah rancangan desainer lokal ternama. Randy memegang gelasnya dengan elegan, sesekali tertawa mendengar lelucon para kolega direksi. Kau sangat serasi dengan Nona Clarissa, Randy, puji seorang manajer senior. Kudengar kau akan dipromosikan menjadi senior manajer minggu depan. Randy tersenyum percaya diri. Doakan saja, Pak. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk Mega Citra. Di sudut lain, Siska tidak kalah sibuk. Ia merasa seperti seorang putri malam itu. Dengan gaun hasil korupsi dana cateringnya, ia berjalan angkuh, menyapa staf-staf lain seolah-olah dia adalah bos mereka. Ia bahkan sempat membentak seorang pelayan hanya karena setetes air es mengenai ujung sepatunya. Kerja yang benar. Kamu tahu tidak harga sepatuku ini? Kamu tidak akan bisa membelinya bahkan jika kamu bekerja 10 tahun di sini. Hardik Siska. Ibu Sarah, yang duduk di salah satu meja bundar, tampak sangat puas. Ia merasa status sosialnya telah naik berlipat-lipat. Ia berbisik pada Siska saat putrinya itu menghampiri. Lihat Randy, Siska. Dia benar-benar sudah pantas bersanding dengan Clarissa. Tidak seperti si sampah Arini itu. Coba kalau kita bawa dia ke sini, pasti dia sudah memalukan kita dengan salah memakai sendok makan. Siska tertawa kecil. Benar, Bu. Arini paling-paling sekarang sedang makan nasi sisa tadi pagi sambil menangis di kamar kecilnya. Dia tidak sadar bahwa dunianya dan dunia kita sudah terpisah jauh. Tiba-tiba, musik orkestra yang tadinya mengalun lembut berhenti. Suara pembawa acara bergema melalui pengeras suara, meminta perhatian seluruh tamu. Para hadirin yang terhormat, malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah PT Mega Citra, pemilik saham mayoritas sekaligus ketua Dewan Komisaris kita yang selama ini sangat tertutup, telah hadir di tengah-tengah kita. Suasana yang tadinya bising oleh percakapan perlahan mulai sunyi. Semua orang menoleh ke arah pintu besar di ujung karpet merah. Rasa penasaran menyelimuti ruangan. Siapakah sosok misterius yang mengendalikan raksasa konstruksi ini? Mas, siapa sih ketua Dewan Komisaris itu? Bisik Siska kepada Randy yang mendekat. Aku juga tidak tahu, Siska. Bahkan Pak Broto pun sangat merahasiakannya. Katanya dia adalah pewaris tunggal keluarga Wijaya. Kekuasaannya mutlak.
Jawab Randy dengan wajah tegang namun penuh harap. Ia berharap bisa memberikan kesan pertama yang sempurna. Pintu besar itu perlahan terbuka. Langkah kaki pertama yang menyentuh lantai marmer adalah sepasang sepatu kristal yang berkilauan. Kemudian, muncul sosok wanita yang mengenakan gaun champagne yang sangat mewah. Aura yang dipancarkannya begitu kuat sehingga orang-orang di barisan depan secara tidak sadar mundur satu langkah, memberikan jalan. Randy memicingkan matanya. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang karena sebuah alasan yang tidak ia pahami. Wanita itu. Kenapa postur tubuhnya terasa tidak asing? Saat wanita itu semakin mendekat ke tengah ruangan, cahaya lampu spotlight jatuh tepat di wajahnya. Gelas di tangan Siska terlepas, jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Suara denting kaca itu terdengar jelas di tengah kesunyian yang mencekam. Wajah Siska berubah pucat pasi. Matanya melotot seolah melihat hantu di siang bolong. "Arini?" gumam Ibu Sarah. Suaranya hampir hilang ditelan tenggorokan. Randy membeku. Ia merasa seluruh oksigen di paru-parunya lenyap seketika. Wanita yang sedang berjalan dengan keanggunan seorang ratu itu, wanita yang mengenakan perhiasan yang harganya mungkin setara dengan seluruh aset yang ia miliki, adalah wanita yang tadi pagi ia tinggalkan di rumah dengan das terlusuh. Tidak mungkin. Bisik Randy. Tangannya gemetar hebat. Itu pasti orang lain yang mirip. Tidak mungkin Arini si orang desa itu adalah. Namun, keraguan itu langsung sirna saat Pak Broto, direktur utama yang selama ini disembah-sembah oleh Randy, berlari kecil menyambut wanita itu. Di depan ratusan pasang mata, Pak Broto melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan seolah berhenti bernapas. Pak Broto membungkuk dalam, hampir 90 derajat, dengan penuh hormat. "Selamat datang, Ibu Ketua Dewan Komisaris. Suatu kehormatan besar bagi kami Anda berkenan hadir malam ini," ucap Pak Broto dengan suara yang cukup keras hingga terdengar ke baris penonton. Arini berhenti tepat di samping Randy dan Siska yang mematung. Ia tidak melirik mereka sedikit pun, seolah-olah mereka hanyalah dekorasi ruangan yang tak berarti. Ia hanya menatap Pak Broto dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Broto. Silakan, lanjutkan acaranya," ucap Arini dengan suara yang jernih dan penuh wibawa. Suara yang sama yang didengar Randy setiap pagi, namun kali ini memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan karir siapapun dalam sekejap. Pak Broto kemudian mengawal Arini menuju kursi utama di meja nomor 1, kursi yang paling tinggi kedudukannya di ruangan itu. Saat Arini duduk, ia perlahan menoleh ke arah Randy yang masih berdiri kaku bagai patung garam. Mata mereka bertemu. Mata Arini tidak menunjukkan kemarahan, hanya kekosongan yang dingin. Di saat itulah Randy menyadari bahwa ia bukan hanya telah kehilangan seorang istri, tapi ia telah menghancurkan dirinya sendiri tepat di depan pintu kesuksesan yang selama ini ia impikan. Siska gemetar hebat. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja. "Mas, itu benar-benar Arini? Sampah itu, dia pemilik perusahaan kita." Keheningan di ruangan itu begitu pekat, hingga suara detak jantung mereka yang ketakutan seolah terdengar jelas. Nasib keluarga Bramantio kini benar-benar berada di ujung tanduk, dan Arini baru saja memulai langkah pertamanya di atas panggung pembalasan. Suasana di Grand Ballroom yang tadinya penuh dengan tawa dan obrolan bisnis, kini berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Ribuan pasang mata tertuju pada meja nomor 1, di mana Arini duduk dengan tenang, dikelilingi oleh jajaran direksi yang tampak sangat segan. Kehadirannya bukan sekadar tamu, dia adalah pusat gravitasi dari seluruh gedung ini. Randy masih berdiri di tempatnya. Tangannya mencengkeram gelas kosong begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Di sampingnya, Clarissa melepaskan genggaman tangannya dari lengan Randy. Sebagai anak seorang mantan komisaris, Clarissa memiliki insting yang tajam. Ia melihat bagaimana Pak Broto, pria yang bahkan ayahnya pun harus bersikap sopan kepadanya, kini justru membungkuk rendah di depan Arini. "Randy, siapa wanita itu sebenarnya?" bisik Clarissa dengan nada curiga dan sedikit ketakutan. "Kenapa dia terlihat sangat mirip dengan foto istri yang pernah kau tunjukkan padaku?" Randy tidak bisa menjawab. Lidahnya terasa keluh, seolah-olah baru saja menelan sebongkah es. Pikirannya melayang pada kejadian beberapa jam yang lalu,
saat ia mencaci Arini sebagai beban dan meninggalkannya begitu saja. Kini, wanita yang ia anggap beban, itu adalah orang yang menggaji setiap orang di ruangan ini, termasuk dirinya. Sementara itu, Siska merasa dunianya runtuh. Ia menatap Arini dari kejauhan, mencoba mencari celah bahwa wanita itu hanyalah orang yang mirip. Namun, cara Arini mengangkat dagunya, cara dia menyesap air mineral dari gelas kristal, dan tatapan matanya yang tajam itu adalah Arini. Tapi bukan Arini yang bisa ia injak-injak. Bu, ini tidak mungkin, kan? Siska menyenggol lengan ibunya. Ibu Sarah tidak menjawab. Wajahnya yang tadi penuh riasan mahal kini terlihat layu dan pucat. Ia teringat surat cerai yang ia lemparkan ke meja pagi tadi. Ia teringat bagaimana ia menyebut Arini sebagai parasit. Keringat dingin mulai mengucur dari pelipisnya. Jika Arini adalah pemilik Mega Citra, maka rumah yang mereka tempati, mobil yang mereka pakai, dan status yang mereka banggakan semuanya berada dalam genggaman wanita itu. Pak Broto kemudian naik ke atas panggung, menyesuaikan mikrofonnya. Suaranya bergetar karena emosi yang campur aduk. Hadirin sekalian, malam ini adalah tonggak sejarah. Selama ini, PT Mega Citra dijalankan di bawah bayang-bayang kebijakan yang sangat bijaksana dari keluarga Wijaya. Dan malam ini, Ibu Arini Wijaya, selaku Ketua Dewan Komisaris dan pemilik saham mayoritas, telah memutuskan untuk secara resmi mengambil alih pengawasan langsung terhadap operasional perusahaan. Tepuk tangan riuh pecah di seluruh ruangan. Namun di meja Randy, suara itu terdengar seperti lonceng kematian. Sebelum kita melanjutkan acara makan malam, lanjut Pak Broto sambil melirik Arini untuk mendapatkan isyarat. Ibu Ketua ingin memberikan beberapa patah kata. Sekaligus, ada beberapa pengumuman penting terkait reorganisasi struktur perusahaan yang akan dilakukan malam ini juga. Arini berdiri. Setiap gerakannya memancarkan keanggunan yang tidak dibuat-buat. Ia melangkah menuju panggung dengan gaun champagne yang berkilau di bawah lampu sorot. Saat ia sampai di depan mikrofon, ia terdiam sejenak, memindai seluruh ruangan hingga matanya berhenti tepat di wajah Randy dan Siska. Sebuah senyuman tipis muncul di bibir Arini. Bukan senyum ramah, melainkan senyum seorang hakim yang siap membacakan vonis. Selamat malam, semuanya. Suara Arini bergema, jernih dan berwibawa. Mungkin banyak dari kalian yang terkejut melihat saya di sini. Selama 3 tahun terakhir, saya memilih untuk hidup dalam kesederhanaan, mengamati perusahaan ini dari sudut yang paling rendah. Saya ingin tahu, bagaimana orang-orang di bawah kepemimpinan saya bersikap saat mereka merasa tidak ada yang mengawasi. Arini berhenti sejenak, memberikan penekanan pada kata-katanya. Saya menemukan banyak hal. Saya menemukan dedikasi, kerja keras, dan kejujuran dari sebagian besar dari kalian. Namun, Arini menajamkan tatapannya ke arah baris ketiga. Saya juga menemukan kebusukan. Saya menemukan orang-orang yang menggunakan posisi mereka untuk menindas orang lain. Saya menemukan mereka yang merasa besar karena harta yang sebenarnya bukan milik mereka. Siska mulai gemetar hebat. Ia merasa Arini sedang menelanjanginya di depan umum. Ada seorang staf administrasi di perusahaan ini, lanjut Arini, suaranya tetap tenang namun mematikan, yang merasa memiliki kuasa untuk menghina orang lain hanya karena ia bekerja di sini. Ia bahkan merasa cukup pintar untuk memanipulasi dana catering pesta malam ini demi kepentingan pribadinya. Seluruh ruangan mulai berbisik-bisik. Pak Broto memberikan kode kepada tim keamanan dan staf audit yang berdiri di pinggir ruangan. Dan ada juga seorang manajer. Arini beralih. Matanya kini terkunci pada Randy yang sudah tampak hampir pingsan. Yang begitu ambisius hingga ia rela membuang harga dirinya, mengkhianati komitmen paling sucinya, demi sebuah jabatan. Pria yang mengira bahwa untuk naik ke atas, dia harus menginjak orang yang paling mencintainya. Randy merasa lututnya lemas. Ia ingin berlari keluar, namun kakinya seolah terpaku di lantai. Semua orang di sekitarnya mulai menjauh darinya, seolah ia membawa wabah penyakit. Clarissa pun sudah bergeser 2 meter jauhnya, menatap Randy dengan jijik. Malam ini, ucap Arini dengan nada final. Saya tidak hanya hadir untuk merayakan ulang tahun perusahaan.
Saya hadir untuk membersihkan sampah. Karena sebuah bangunan yang megah tidak akan pernah kokoh jika dibangun di atas fondasi yang busuk. Arini menoleh ke arah Pak Broto. Broto, serahkan dokumennya. Pak Broto maju membawa sebuah map merah. Arini mengambilnya dan membukanya dengan perlahan, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Di dalam ruangan itu, satu-satunya suara yang terdengar adalah detak jam dinding dan napas pendek Siska yang mulai terisak karena ketakutan. Nasib keluarga Bramantio kini benar-benar berada di ambang kehancuran total, dan Arini memegang pena yang akan menuliskan akhir dari kemunafikan mereka. Suasana di dalam ballroom menjadi begitu sunyi hingga suara gesekan kertas yang dibuka Arini terdengar melalui mikrofon. Ribuan orang menahan napas. Arini tidak terburu-buru. Ia menikmati setiap detik ketakutan yang terpancar dari wajah orang-orang yang pernah merendahkannya. Pak Broto, panggil Arini tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen di tangannya. Saya, Ibu Ketua, sahut Pak Broto dengan sikap sempurna. Silakan bacakan surat keputusan pertama untuk malam ini. Saya ingin semua mitra bisnis kita tahu bahwa Mega Citra tidak mentoleransi parasit dalam sistemnya. Pak Broto menerima map tersebut dengan tangan yang mantap. Ia berdeham, lalu membaca dengan suara lantang yang menggema ke seluruh sudut ruangan. Berdasarkan bukti audit investigasi nomor 402, perusahaan secara resmi melakukan pemecatan tidak hormat kepada staf administrasi atas nama Siska Bramantio. Gedubrak. Siska jatuh terduduk di lantai. Kursinya terdorong ke belakang. Wajahnya yang tadi penuh riasan kini luntur oleh keringat dingin. Semua mata tertuju padanya. Bisikan-bisikan tajam mulai terdengar dari rekan-rekan kantornya yang selama ini sering ia tindas. Siska Bramantio terbukti melakukan penggelapan dana vendor sebesar 500 juta rupiah. Lanjut Pak Broto. Pihak kepolisian sudah menunggu di lobi hotel untuk melakukan penjemputan. Segala kerugian akan dituntut melalui jalur hukum hingga aset yang bersangkutan disita. Tidak, ini salah. Arini, tolong, kakak ipar. Siska mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merangkak ke arah panggung, namun dua petugas keamanan berbadan tegap langsung mencekal lengannya, mengangkatnya berdiri seolah ia tak berbobot. Arini menatap Siska dari atas panggung dengan tatapan kosong. Jangan panggil aku kakak ipar. Siska, bukankah katamu aku hanya sampah yang membusuk di jalanan? Sampah tidak punya kerabat. Siska diseret keluar dari ballroom sambil meronta dan menangis histeris. Ibu Sarah, yang duduk di dekatnya, hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan, gemetar karena malu dan takut. Namun, penderitaan keluarga Bramantio belum berakhir. Arini kembali mengambil mikrofon. Dan untukmu, Randy Bramantio. Randy merasa jantungnya seolah berhenti berdetak saat namanya dipanggil. Ia berdiri kaku di tengah ruangan, dikelilingi oleh tatapan sinis para petinggi perusahaan. Clarissa, wanita yang ia jadikan tumpuan ambisinya, kini justru meludah ke lantai di samping kaki Randy sebelum melangkah pergi menjauh. Mas Randy, ucap Arini, kali ini menggunakan nada yang lebih lembut. Namun justru terasa lebih menyakitkan bagi Randy. Kamu bilang aku adalah beban yang menarikmu turun. Kamu bilang aku tidak layak bersamamu di acara penting seperti ini. Sekarang, lihatlah ke sekelilingmu. Siapa yang sebenarnya sedang ditarik turun? Randy menatap Arini dengan mata berkaca-kaca. Penyesalan yang terlambat mulai merayapi hatinya. Arini, aku bisa jelaskan. Aku melakukan semua ini demi kita, demi masa depan kita. Masa depan kita. Arini tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat dingin. Masa depanmu adalah bersama Clarissa, bukan? Orang yang bisa memberimu dunia. Sayangnya, dunia yang kamu inginkan itu adalah duniaku. Dan malam ini, aku mengambilnya kembali. Pak Broto kembali membacakan surat kedua. Randy Bramantio, manajer proyek. Berdasarkan keputusan Ketua Dewan Komisaris, jabatan Anda dicabut efektif detik ini. Seluruh fasilitas perusahaan termasuk mobil dan tunjangan akan ditarik malam ini juga. Dan Pak Broto ragu sejenak, lalu melanjutkan. Sesuai permintaan pemilik sah aset,
Anda dan keluarga Anda diminta mengosongkan rumah di Jalan Melati nomor 12 dalam waktu 1x24 jam. Apa? Ibu Sarah tiba-tiba berdiri. Suaranya melengking karena kaget. Rumah itu milik keluarga kami. Itu warisan. Arini menatap ibu mertuanya. Bukan, Bu Sarah. Rumah itu dibeli atas namaku 3 tahun lalu untuk melunasi hutang judi mendiang suamimu. Aku memberikannya pada Randy agar dia punya harga diri. Tapi karena harga diri itu justru digunakannya untuk menginjakku, maka aku mengambilnya kembali. Silakan cari tempat tinggal lain mulai besok. Randy jatuh berlutut di atas karpet merah. Keangkuhannya hancur berkeping-keping. Di depan seluruh mitra bisnis, pejabat, dan media massa, ia kehilangan segalanya. Istri, jabatan, rumah, dan kehormatan. Arini, kumohon beri aku kesempatan. Aku mencintaimu. Isak Randy. Arini berjalan menuruni tangga panggung, mendekati Randy yang bersimpuh. Ia membungkuk sedikit, membisikkan kata-kata yang hanya bisa didengar oleh suaminya itu. Kamu mencintaiku atau mencintai sahamku? Randy? Kamu memintaku tetap di rumah untuk mencuci bajumu sementara kamu bermesraan dengan wanita lain. Kamu menyebut istrimu sendiri sampah. Sekarang, silakan nikmati hidupmu di tempat pembuangan yang sebenarnya. Arini berdiri tegak kembali, mengabaikan permohonan ampun Randy yang terus meratapi nasibnya. Ia berjalan menuju pintu keluar dikawal oleh tim keamanannya. Seluruh tamu undangan berdiri, memberikan jalan dengan hormat kepada sang ratu yang baru saja menunjukkan taringnya. Ruangan itu tetap senyap hingga Arini menghilang di balik pintu besar. Malam itu, bukan hanya sebuah pesta yang berakhir, tapi sebuah tirani keluarga yang angkuh telah diruntuhkan oleh kesabaran seorang wanita yang mereka remehkan. Nasib Randy dan keluarganya kini benar-benar diambang kehancuran. Tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan dengan tuntutan hukum yang membayangi Siska, mereka kini menyadari satu hal yang terlambat. Sampah yang mereka bicarakan selama ini sebenarnya adalah cermin dari jiwa mereka sendiri. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden di rumah Jalan Melati nomor 12. Namun tidak ada aroma kopi hangat atau suara nasi goreng yang berdenting di penggorengan. Rumah itu terasa seperti makam. Senyap, dingin, dan penuh dengan debu kecemasan. Di ruang tamu, tumpukan kardus berserakan. Randy duduk di lantai dengan dasi yang masih melilit longgar di lehernya. Belum sempat ia lepas sejak pulang dari pesta semalam. Matanya merah dan sembab. Di sampingnya, Ibu Sarah terus meratap sambil memeluk tas tangan mahalnya. Satu dari sedikit barang mewah yang tersisa. Randy, lakukan sesuatu. Masa kita harus pindah ke kontrakan sempit di pinggiran kota? Ibu tidak mau. Apa kata teman-teman sosialita ibu nanti? Isak Ibu Sarah histeris. Randy hanya tertawa getir. Teman sosialita? Bu? Berita tentang pesta semalam sudah jadi trending topik di semua media sosial. Video Siska diseret polisi sudah ditonton jutaan kali. Kita tidak punya teman lagi. Kita hanya punya hutang dan rasa malu. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang tegas membuyarkan ratapan mereka. Randy membuka pintu dengan harapan kecil bahwa itu adalah Arini yang datang untuk memberikan pengampunan. Namun, yang berdiri di sana adalah Yuda, asisten Arini, bersama 2 orang pria berseragam petugas pengosongan aset dan seorang pengacara. Waktu Anda sudah habis, Pak Randy, ucap Yuda tanpa ekspresi. Mobil perusahaan sudah diderek tadi subuh. Sekarang, silakan ambil barang pribadi Anda dan tinggalkan kunci rumah ini di meja. Di mana Arini? Aku ingin bicara dengannya. Seru Randy putus asa. Yuda menatap Randy dengan pandangan merendahkan. Ibu Arini sedang berada di kantor pusat, memimpin rapat umum pemegang saham untuk menghapus nama Anda dari sejarah perusahaan. Beliau tidak punya waktu untuk berbicara dengan, apa istilahnya? Ah ya, sampah. Kata itu menghantam Randy tepat di ulu hati. Ia terhuyung mundur. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan kunci rumah yang selama ini ia banggakan sebagai miliknya. Ibu Sarah dipaksa berdiri dan keluar hanya dengan membawa 2 koper pakaian. Saat melangkah keluar gerbang,
Para tetangga yang biasanya memuji-muji mereka kini berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk dengan tatapan sinis. 1 bulan kemudian, di balik meja kayu jati besar di lantai teratas gedung PT Mega Citra, Arini menatap laporan keuangan terbaru. Perusahaan justru mengalami kenaikan saham setelah aksi bersih-bersih yang ia lakukan. Ia kini dikenal sebagai Iron Lady di dunia konstruksi, tegas, adil, namun tak kenal ampun pada pengkhianatan. Terdengar ketukan di pintu. "Ibu, ada kiriman surat dari lembaga pemasyarakatan," ucap sekretaris barunya. Arini membukanya. Itu surat dari Siska. Di dalamnya penuh dengan permohonan maaf yang bertele-tele. Meminta Arini untuk mencabut tuntutan hukum karena Siska tidak tahan hidup di dalam sel yang sempit dan panas. Siska mengeluh bahwa kulitnya rusak dan ia sering dirundung oleh narapidana lain. Arini hanya melipat surat itu dan memasukkannya ke mesin penghancur kertas. "Biarkan dia belajar bahwa setiap tindakan ada harganya," gumamnya pelan. Sore harinya, saat Arini hendak masuk ke mobil Rolls-Royce-nya di lobi gedung, ia melihat sesosok pria kusam yang berdiri di trotoar seberang jalan. Itu Randy. Pakaiannya kusut, wajahnya tirus, dan ia tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Randy mencoba mendekat. Namun pengawal Arini langsung memasang barisan pagar betis yang kokoh. Randy hanya bisa berteriak dari kejauhan. "Arini, maafkan aku. Aku menyesal. Aku kehilangan segalanya." Arini berhenti sejenak sebelum masuk ke mobil. Ia menurunkan kaca jendela belakang, menatap pria yang dulu pernah ia cintai itu untuk terakhir kalinya. "Randy," panggil Arini pelan namun suaranya terdengar jelas. "Kamu tidak kehilangan segalanya karena aku. Kamu kehilangan segalanya karena keserakahanmu sendiri. Kamu bilang kalau bukan karena kamu, aku cuma sampah. Tapi faktanya, tanpa aku, kamu bahkan tidak tahu cara berdiri di atas kakimu sendiri. Arini, beri aku satu kesempatan kerja. Jadi kuli bangunan di proyekmu pun aku mau." Teriak Randy sambil menangis terseduh-seduh. Arini menggeleng perlahan. "Di perusahaanku, bahkan seorang kuli pun harus punya integritas. Sesuatu yang tidak kamu miliki." Kaca mobil naik kembali secara perlahan. Mobil mewah itu meluncur membelah jalanan Jakarta yang padat, meninggalkan Randy yang jatuh terduduk di trotoar, di bawah guyuran hujan yang tiba-tiba turun. Pria itu kini benar-benar menjadi apa yang selalu ia sematkan pada Arini. Sosok yang terbuang dan tak berarti. Arini bersandar di kursi kulitnya yang nyaman, menatap langit senja. Ia telah menyelesaikan bab gelap dalam hidupnya. Ia tidak lagi menyamar, tidak lagi bersembunyi. Ia adalah Arini Wijaya, wanita yang membuktikan bahwa kebaikan hati bukan berarti kelemahan, dan bahwa berlian, meski tertutup lumpur paling busuk sekalipun, akan selalu menemukan jalannya untuk kembali bersinar di puncak tertinggi. Cerita tentang istri sampah, yang ternyata adalah ratu pemilik perusahaan, itu menjadi legenda di kalangan pengusaha Jakarta. Sebuah pengingat bagi siapapun agar tidak pernah meremehkan seseorang hanya dari pakaian yang mereka kenakan atau daster yang mereka pakai di rumah. Arini tersenyum, menutup matanya sejenak, dan menikmati keheningan yang kini terasa begitu damai. Tamat.